Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Cak Habib, mahasiswa dari IAIN Kediri, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, benar. Ya, betul sekali. Nah, saya ini lulusan SMA dan sekarang saya masih bingung mau melanjutkan kemana. Kira-kira dari Cak Habib ini apakah ada rekomendasi kemana saya akan melanjutkan belajar saya? Kalau menurut saya bahwasanya kuliah itu kan mencari ilmu itu adalah wajib ya kan. Menurut saya kalau di perguruan tinggi itu tarbiyah boleh, akan tapi kalau kita bisa menyeimbangkan lebih baik yang jurusan ilmu dan tafsir. Kenapa? Di dalam jurusan tersebut itu di dalamnya mempelajari tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Karena apa? Al-Quran merupakan pedoman umat manusia. Seperti contoh, misalnya Mas Ian beli HP kan? Ya, di dalamnya itu pasti ada bukunya, buku panduan. Jadi panduan agar HP tersebut tidak rusak. Seperti itu jika manusia itu juga seperti itu, jadi ada pedomannya biar tidak rusak tatarannya, hidupnya atau yang lainnya, seperti itu. Jadi memang penting sekali ya mempelajari ilmu tentang Al-Quran seperti ini karena merupakan pedoman hidup seperti itu ya. Ya, betul sekali. Kira-kira apa aja yang dipelajari di ilmu Al-Quran dan tafsir? Dalam ilmu Al-Quran dan tafsir itu mempelajari diantaranya kan outputnya kan bisa menjadi mufasir. Nah, jadi di dalamnya itu kita mempelajari ilmu ma'ani. Nah, kan ilmu ma'ani itu makna karena huruf waw. Tahu huruf waw kan? Ya. Nah, huruf waw itu ada yang bermakna dan ada yang zaidah, tambahan. Maksudnya tidak bermakna, cuma tambahan saja dalam Al-Quran. Seperti itu. Ba juga ya, huruf ba itu juga ada yang bermakna dengan atau zaidah juga. Seperti itu. Jadi nanti ada relasinya dengan ilmu nahwu sorof seperti itu ya? Ya, seperti itu, betul sekali. Di samping itu ada lagi mempelajari ilmu mantek, bahasa. Karena sekarang itu bahasa itu sulit sulit dipahami, misalnya salah resepsi. Nah, pada intinya gitu. Misalnya saya mau beli kopi di warung, padahal dia itu maunya beli kopi yang sudah dicam itu loh. Nah, pada asalnya itu bubuk terus dicam di dalam gelas, kemudian kita beli seperti itu. Biasanya itu. Jadi kemarin itu seperti itu, mempelajari biar tidak salah mempelajari dalam apa tersebut. Berarti itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan tata bahasa seperti itu. Ya, seperti itu. Betul sekali. Dan kira-kira untuk menafsirkan di Al-Quran, kira-kira apakah ada metode-metode tertentu untuk menafsirkan seperti itu? Untuk metode sendiri ada dalam metode banyak-banyak metode. Untuk kan periode ini terbagi karena zaman dan waktu, karena Al-Quran itu bisa mengikuti zaman. Fleksibel seperti itu bahasanya. Karena juga bahasanya masih global juga, jadi nggak terlalu spesifik. Maksudnya Al-Quran menjelaskan secara detail dari zaman awal Nabi sampai akhir zaman, jadi cuma global. Jadi kita terus mempelajarinya. Terus metodenya itu apa saja? Metodenya itu ada metode, diantaranya ada metode tahlili, terus ijmali. Tahlili itu terperinci. Nah, jadi menafsirkan secara terperinci, dibahas. Misalnya segala puji bagi Allah, nanti ada keterangan. Wa syukru, ada keterangan lagi dimanai dengan lafaz-lafaz yang lainnya yang semakna dengan alhamdulillah itu. Terus ada lagi ijmali. Secara ijmali itu secara umum. Nah, cuma secara global, jadi segala puji bagi Allah, seperti itu saja. Jadi dalam penafsiran sebenarnya tidak harus
gimana ya, mungkin kata ini mempunyai makna ini tapi tidak selalu menggunakan makna ini, ada pemilihan-pemilihan makna gitu. Iya seperti itu. Dan di dalam Al-Quran kan eh, Cak Habib bilang tadi bahwa masih bersifat global, masih mujmal, Iya. maka dari itu diperlukan yang namanya penafsiran seperti itu. Iya seperti itu. Dan saya itu mendengar kayak apa itu istilahnya yang itu loh, ayat Al-Quran, penyebab turunnya Al-Quran itu juga dipelajari ya di Oh iya, untuk asbabun nuzul itu juga dipelajari juga. Karena apa? Banyak orang itu beranggapan bahwa itu buatan. Maksudnya buatan Nabi Muhammad karena ada tujuan khusus. Karena seperti politik, ada tujuan atau yang lainnya, seperti itu. Karena asbabun nuzul itu bukan sebab turunnya, akan tetapi yang melatar belakangi surat itu turun. Jadi mengapa surat itu turun? Pasti ada kejadian atau yang lainnya. Jadi sebab-sebab turunnya Al-Quran, dulu ayat Al-Quran itu turun karena pasti ada sesuatu ya, ketika waktu itu. Ya. Tapi mungkinkah ayat Al-Quran turun tapi tidak ada sesuatu yang terjadi pada masa itu? Untuk ada juga, karena nggak semua ayat itu nggak semua ayat itu ada asbab nuzulnya. Jadi ayat itu turun secara tiba-tiba, nggak semuanya ada asbab nuzulnya. Iya. Atau mungkin sebagai petunjuk gitu bagi Nabi Muhammad. Ya bisa jadi juga. Gitu. Tadi kan udah dijelaskan bahwa metode dalam penafsiran Al-Quran kan ada tahlili dan ada ijmal. Nah, kira-kira di dalam metode tersebut itu terdapat ilmu apa saja yang di dalamnya? Kan dulu pernah dengar bahwa tidak hanya fikih saja yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Untuk mengenai itu lebih ke corak. Corak itu macam-macam. Karena dalam setelah metode itu ada corak. Misalnya coraknya itu ada falsafi, membahas filsafat. Terus ada lagi ada ijtimai, adab, etika, lebih hafalannya etika. Terus ada lagi fikih, terus ada lagi ilmi dan lain-lainnya seperti itu. Oh, jadi sebenarnya Al-Quran ini mengandung banyak. Ya. Bisa dikatakan ini induknya ya, ilmu. Itu penjelasannya lebih ke situ karena tadi kan corak tadi kan membahas tentang yang saya jelaskan tadi seperti membahas bil ilmi, terus falsafi, fikih dan lain-lainnya. Kan akhir-akhir ini kita juga sering mengetahui bahwa banyak ilmu-ilmu baru yang ternyata di dalam Al-Quran itu ada gitu. Iya. 1500 tahun yang lalu kan itu luar biasa sekali Al-Quran. Betul sekali, Pak. Jadi membuat saya lebih tertarik ingin mempelajari. Iya, bagus itu. Dan kira-kira dari metode penafsiran tersebut, metode apa yang paling umum digunakan waktu ini? Untuk metodenya sekarang itu banyak yang mujmali. Ya karena mudah dipahami. Karena banyak sekarang itu mintanya yang serba instan. Jadi mintanya yang mujmal, jadi langsung jadi praktis, langsung digunakan oleh masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus sedangkan untuk coraknya itu bil ilmi. Bil ilmi dalam artian menggunakan ilmu pengetahuan. Misalnya banyak sekali sekarang kan yang masih viral kan corona. Sekarang itu banyak yang mengkaitkan bahwasanya corona itu ada di dalam Al-Quran seperti itu. Terus banyak yang penemuan dan kebuktian bahwa Al-Quran itu dapat dibuktikan secara nyata. Misalnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu pada waktu kan sudah berlalu, kan meninggalnya kan di laut kan tenggelam. Di laut merah. Iya, kan banyak peneliti kan setelah ketenggelamkan mayatnya kan ditemukan dan diletakkan di peti, diawetkan di tempat tersembunyi. Bahwasanya peneliti itu membuktikan bahwasanya
jasad Fir'aun itu tenggelam di laut dengan cara beliau yang meneliti itu mengetahui dengan cara melihat ada kadar garamnya dalam tubuhnya seperti itu. Terus yang lagi ngetren lagi kemarin itu yang lagi ngehits itu apa itu driji, apa itu ini namanya? Jari. Ya jari. Ini kan berbeda-beda. Ya. Nah, dalam Al-Quran juga ada. Oh. Ya itu juga terdapat dalam surat Yasin. Oh, sidik jari ini. Sidik jari ya. Oh iya. Kan itu lagi ngetren. Nah, bahwasanya itu yang menemukan bahwa justru bukan orang Islam. Yang menemukan itu non Islam. Karena apa? Non Islam itu sangat apa itu? Ingin membuktikan bahwasanya itu Islam itu gimana sih? Al-Quran kan kitabnya Al-Quran. Jadi ingin membuktikannya secara nyata. Benar nggak sih? Nah, seperti itu. Dan saya dulu juga sering baca-baca buku tentang keautentikan Al-Quran seperti itu mungkin ya, dari salah satu bukunya alumni dari Universitas di Malang. Di situ mengatakan bahwa matahari itu berputar mengelilingi pusat tata surya, dan itu ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya. Oh iya, kalau saya mau masuk di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, kira-kira apa saja yang akan saya pelajari di dalamnya? Tadi sudah dibahas, yang terutama itu yang materi wajib dulu, yaitu seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh negara kita, negara Indonesia. Yang kedua yaitu yang bahasa Inggris. Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi wajib digunakan apabila kita nanti ke jenjang lebih tinggi atau menjadi beasiswa, itu lebih digunakan lagi bahasa Inggrisnya. Terus ada lagi bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini juga wajib karena kita kan sebagai orang Islam dan kita itu di perguruan tinggi Islam negeri. Nah, jadi kan harus bahasa Arab. Itu di semua fakultas ada, pasti ada. Sedangkan untuk ilmu Al-Quran dan tafsirnya itu seperti ada ilmu balaghah, mantek, ma'ani, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu membahas tentang asbabun nuzul, mantek, nasah mansukh, amkhos dan lain-lainnya. Jadi nanti akan ada banyak sekali mata kuliah di perkuliahan. Oh ya. Ya mungkin selesai. Ya itu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau Mas yang berminat nanti bisa langsung aja bergabung di kampus kami di IAIN Kediri. Oh iya. Seperti itu. Ya mungkin bisa menambah keinginan dari lulusan SMA, lulusan aliyah sederajat. Ya mungkin teman-teman Mas yang juga bisa pergi ke sana. Untuk kampus kami jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu kreditasinya A, jadi udah bagus lah. Udah bagus. Iya. Oke, terima kasih Cak Habib atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.